Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi dan ini adalah Smooth The Sultan. Kita bakalan icip-icip hari ini. Video telanjanginnya next ya. Kita bakalan ngomongin semua speknya. So jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Smooth The Sultan, nama yang terdengar mentereng dengan molis baru besutan smooth. Dari tampangnya langsung menggoda untuk segera menelisik di balik nama yang dianggap mewakili kemewahan. Dari bentuknya yang mengusung model neoklasik khas skuter pada rancangan bodinya yang semok dipadukan model kekinian, terlihat serasi di bagian buritan model, lampu rem klasik setengah oval. Penempatan lampu sen terpisah dari lampu rem terlihat elegan sekaligus memberikan keuntungan visual bagi pengendara di belakangnya, membaca keinginan pengendara mengarahkan kendaraan. Tampang depan The Sultan yang memadukan model lampu trapesium dilengkapi topi terlihat menarik dengan paduan spion oval. Clear gelap mempertegas kesan klasik. Di bagian bawah dasinya terdapat moncong mengingatkan desain rumah klakson Vespa keluaran PX atau XL. Desain oval panel instrumen digital model layar negatif dengan komposisi penempatan rangkaian petunjuk, indikator yang apik sehingga memberikan kemudahan pengendara membaca informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Tersaji ragam informasi seperti odometer, trip meter, speedometer, kondisi baterai, perkiraan jarak tempuh, hingga peringatan kesiapan motor untuk dinyalakan. Sayangnya, panel instrumen ini kurang responsif. Saat kunci diputar pada posisi on, butuh waktu beberapa detik untuk layar menampilkan informasinya. Kunci masih mengandalkan model shutter key konvensional, tanpa remote yang dilengkapi tombol untuk membuka sadel. Anehnya, masih ada tombol di bagian atas yang tidak memiliki fungsi apapun. Pada stang bagian kiri terdapat saklar lampu jauh, saklar sen dan klakson, serta tombol untuk berkendara mundur. Sedangkan di stang bagian kanan ditempati rangkaian switch lampu hazard, switch pilihan mode berkendara, tombol parkir, dan saklar lampu depan yang belum menggunakan sistem AHO untuk mengurangi daya konsumsi listrik. Lapisan kulit sintetis menggunakan bentuk jahitan model wajik pada sadel dengan pandanan clear dual tone coklat tua dan muda tersaji apik mengantarkan memori pola jahitan klasik terpadu serasi dengan behel berlapis coklat keemasan. Tersembunyi di balik bodi semok terdapat satu buah slot baterai 72 volt 30 ampere sebagai sumber daya kelistrikan dan sumber daya motor penggerak 2500 watt yang terpasang pada roda belakang. Pada kondisi baterai penuh, The Sultan bisa menempuh jarak hingga 70 km, sedangkan kecepatan maksimum hanya sampai 70 km per jam. Tidak disebutkan dalam keterangan oleh Smooth metode pengujian yang dilakukan. Setelah kita melakukan uji coba jalan dengan beban 60 kg, The Sultan bisa menempuh jarak 60 km dengan kecepatan variatif dari kondisi baterai 95% hingga mencapai 5%. Pada saat kondisi baterai di angka 20%, kecepatan dibatasi maksimal hanya 20 km per jam. Bisa untuk menempuh jarak sampai 10 km. The Sultan ditopang kombinasi ukuran ban depan 100/90 ring 12, belakang 110/90 ring 12 menggunakan rem cakram fitur teknologi CBS. Pada desain velg depan terlihat menarik menggunakan model kipas dengan jari-jari aluminium. Sepintas seperti velg model Scuti Kiwi dan setelah dicermati pada bit velg tertera Kiwi SNI. Untuk velg belakang, model monoblok menyiratkan kesan kokoh yang terintegrasi dengan motor BLDC dengan laburan warna hitam doff sebagai penggerak laju motor. Peredam kejut depan model teleskopik terasa stiff sehingga redaman tidak sesuai ekspektasi. Getaran pada stang terasa sampai lengan bergetar, apalagi saat melintasi polisi tidur, getaran sangat terasa. Setelah mencoba mengurangi tekanan angin ban berkali-kali untuk menjawab rasa penasaran, akhirnya bisa menemukan komposisi kinerja sok depan yang cukup nyaman di jalur keriting. Sedangkan peredam kejut belakang menggunakan model ganda tanpa pengatur kekerasan, cukup mengakomodir kenyamanan boncenger. Duduk di sadel The Sultan, kaki terasa leluasa berpijak di floor step memberikan posisi ergonomis untuk mengendalikan laju motor. Sementara footstep boncenger yang lebar berbahan aluminium akses titanium memberikan pijakan kenyamanan yang cukup baik. Di bagian sisi belakang floor step terdapat 3 lubang angin yang mungkin berfungsi sebagai pendingin untuk baterai. Meskipun jika dicermati sepertinya tidak berpengaruh banyak karena posisinya ngumpet.
Lubang angin serupa terdapat pula pada bagian bodi sisi depan. Untuk bagasi depan terdapat dua kantong yang cukup untuk menyimpan pernak-pernik bawaan. Pada poket sebelah kiri terdapat dua soket pengisi daya USB yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi daya ponsel. Di sebelahnya terdapat karet penutup lubang yang terlihat cukup mengganggu estetika. The Sultan menerapkan baterai model swap yang memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk mengganti baterai dengan waktu cepat, sekiranya hanya 10 detik saja. Namun, dukungan ketersediaan swap station yang masih dirasa kurang banyak masih menjadi masalah ketika diajak berkelana seputaran daerah urban. Memang ada opsi menggunakan pengecasan portable yang bisa dibeli terpisah. Namun dengan menganut basis kilometer seperti di swap station bisa menjadi pilihan yang kurang menyenangkan bagi pemilik. Di sisi lain, setelah kami mencoba untuk menukar baterai dengan model Smooth Zuzu, ternyata tidak bisa saling tukar pakai. Jadi satu baterai hanya bisa dipakai sesuai dengan nomor registrasi pada unit masing-masing. Jangan lupa selalu berlangganan dengan channel Primes Asia dengan like, subscribe, dan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan kabar terbaru dari kami. Thank you.